Hai guys, hasil FOMC meeting kemarin langsung membuat harga Bitcoin naik sampai ke 24.000 tertinggi di tahun ini. Kira-kira bagaimana langkah selanjutnya daripada The Fed? Apakah mereka akan tetap menaikkan suku bunga? Kita akan lihat artikel berita ini, dan ada juga soal Meta-nya Zuckerberg. Kita akan lihat apakah Metaverse masih bisa menjadi project yang menjanjikan ke depannya. Nama saya Kalbis dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk technical analysis daripada harga Bitcoin di time frame 4 jam, di mana harganya itu dia menyentuh ke daerah garis resistance yang ada di atas ini, yaitu garis biru ini. Dan sekarang ada rejection dari sana. Bearish divergence terbentuk di time frame 4 jam dari titik ini. Sudah ada 4 titik sekarang, 1, 2, 3, 4. Dan ada juga di time frame 1 hariannya. Sangat jelas sekali ada bearish divergence yang terbentuk di RSI-nya. Target kalau misalnya dia bisa ke daerah harga yang lebih atas lagi, yaitu di 25.200 ini, yaitu puncak sebelumnya di bulan Agustus 2022, dan ini merupakan resistance yang cukup kuat untuk harga Bitcoin. Target bawah kalau misalnya dia melakukan breakdown daripada support harga 22.300 adalah 20.400 sampai 21.000. Dari money flow-nya sendiri masih menghijau, jadi tidak ada tanda-tanda turun dalam waktu dekat ini, tetapi ada rejection daripada garis biru sebagai resistance ini. Ada juga coin Optimism yang sudah tercapai targetnya, yaitu ke 2,6 sampai 2,8 pas di kotak warna hijau ini. Targetnya sudah tercapai. Sekarang kita harus melihat bagaimana pergerakan Bitcoin selanjutnya, karena Optimism mengikuti harga Bitcoin. Posisi sekarang ada bearish divergence di beberapa titik, ada di 1 titik, 2 titik, 3, dan 4 titik di daerah ini, menunjukkan adanya perlemahan ketika harga Optimism ini naik ke atas. Jadi mungkin akan ada koreksi kalau kita lihat dari bearish divergence yang terbentuk ya teman-teman. Lebih baik kita membelinya ketika koreksi itu terjadi daripada kita FOMO masuk ketika dia pump ke atas seperti ini. Sekarang kita akan melihat apa yang kira-kira menjadi rencana daripada The Fed ke depannya, di mana kemarin itu FOMC meeting Jerome Powell menyebutkan kalau mereka akan menaikkan suku bunga sebanyak 25 basis point, dan pasar tampaknya bereaksi secara positif terhadap FOMC meeting. Jerome Powell sendiri dia beranggapan kalau ekonomi ini sedang mengalami proses disinflasi. Kita bisa bilang kalau secara pertama kalinya proses disinflasi ini telah dimulai. Kita melihatnya di dalam harga-harga barang. Powell juga mengungkapkan kalau dia masih ekspektasi inflasi akan tetap naik di beberapa sektor jasa untuk selama beberapa waktu, dan kita harus bersiap-siap untuk menaikkan suku bunga nantinya. Powell menambahkan kalau menaikkan suku bunga tersebut masih tetap wajar untuk dilakukan karena Federal Reserve berencana untuk membawa inflasi itu balik ke target 2% yaitu awalnya. Disinflasi ini menunjukkan kalau ada perlambatan di dalam kenaikan harga-harga barang, berbeda dengan deflasi. Kalau deflasi itu harga-harga barang cenderung untuk turun. Jadi ada perlambatan kenaikan harga barang tersebut, istilahnya disebut sebagai disinflasi. Menurut saya di beberapa bulan ke depan nanti disinflasi ini akan terus terjadi, kemudian akan diikuti oleh yang namanya penurunan suku bunga tersebut. Kenaikan suku bunga sekarang sedang melambat, angin segar untuk pasar saham dan pasar kripto, dan menurut saya setelah tahapan ini selesai, disinflasi ini selesai, itu bisa ke tahapan pengurangan suku bunga. Jadi dari tahun lalu itu, dari tahun 2022, kalau tidak salah Maret, suku bunga itu mulai dinaikkan cukup tinggi, sebesar 75 basis point. Kemudian di bulan Februari 2023, itu dilambatkan menjadi 25 basis point, dan tahapan selanjutnya menurut saya, prediksi saya adalah dia bisa mengurangi suku bunganya. Kita akan lihat untuk beberapa bulan mendatang bagaimana apa yang akan dilakukan oleh The Fed ini. Selanjutnya adalah soal Metaverse. Meta kepunyaan Zuckerberg ini mengalami kerugian sebesar 13,7 miliar dolar
dalam tahun 2022. Tetapi meskipun ada kerugian seperti ini, petinggi Meta ini masih optimis kalau Metaverse adalah prioritas utama mereka. Mereka rasa kalau ini masih merupakan hal yang menjanjikan ke depannya. Perusahaan Metaverse tersebut yang namanya Reality Labs itu rugi 4,2 miliar dalam kuartal terakhir di tahun 2022. Tapi CEO Meta, Mark Zuckerberg, mereka mengemukakan kalau untuk tahun selanjutnya itu akan disebut sebagai tahun efisiensi, yaitu tahun 2023 ini, di mana mereka telah memecat sebanyak 11.000 pegawai di bulan November. Dan mungkin akan ada pegawai-pegawai yang dipecat juga ya. Kita akan lebih proaktif dengan memotong proyek-proyek yang tidak terlalu bagus performanya. Zuckerberg juga berulang kali menjelaskan Reality Labs ini tidak berada di dalam kondisi yang terancam, tetapi layak untuk diteruskan dan mungkin akan ditambah untuk investasinya ke mereka atau fundingnya didanai agar bisa semakin lebih efektif atau lebih cepat ya. Prioritas mereka itu belum berubah. Ada 2 gelombang teknologi yang besar yang mengisi roadmap daripada Meta ini adalah Artificial Intelligence, yaitu AI, dan ada juga Metaverse secara jangka panjang. Di bulan Oktober sendiri, ada suatu laporan yang mengumumkan bahwa meskipun pendanaannya tersebut $10 miliar untuk Reality Labs, tapi proyek yang mereka buat itu namanya Horizon Worlds, itu sangat susah digunakan dan tidak nyaman untuk menggunakannya. Bahkan pekerja Meta sendiri itu berusaha untuk menghindar menggunakan Metaverse tersebut ya. Kemungkinan ini karena ketika menggunakan mau ke Metaverse tersebut, mereka harus menggunakan yang namanya alat VR untuk melihat dunia Metaverse tersebut. Dan kalau kita mengekspos mata kita ke alat VR tersebut dalam waktu yang cukup lama, maka mata kita pasti akan cepat lelah dan mungkin berkurang kemampuan untuk melihatnya ya teman-teman. Jadi mungkin itu adalah masalah utama yang melanda untuk proyek Metaverse seperti ini. Jadi itu adalah salah satu barrier yang harus proyek-proyek Metaverse ini berusaha untuk selesaikan, sehingga ketika dibawa kepada end user bisa nyaman untuk menggunakannya. Kalau misalnya nyaman menggunakannya, lebih efisien, lebih enak, maka adopsi juga bisa terjadi ya. Tapi kalau ini kenyamanannya tidak ada, bagaimana adopsi itu untuk terjadi? Ini yang harus mereka tackle. Tapi dari saya sendiri, saya masih optimis kalau Metaverse itu bisa menjadi hal yang booming ke depannya. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.